Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Mbak semuanya, saya Kila Gilbaron Hakimi dengan NIM G00251124 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inhal anatomi 2.2 sistema kardiorespiratory. Untuk inhaler sendiri, Bapak Supriyadi berusia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Untuk pertanyaannya, jelaskan struktur eksternal dari core. Kedua, jelaskan struktur internal dari core. Yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada struktur core eksterna yang fascias sternocostalis itu dibentuk dari ventriculus dexter dan atrium diastrum yang diantaranya terdapat sulcus arterioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Selanjutnya ada fascia diaphragmatica dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinum diaphragmatica. Permukaan inferior anterior dexter yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fascies ini. Selanjutnya ada fascies pulmonalis, itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fascies medialis pulmo sinister dan arterium dextrum untuk pulmo dexter. Selanjutnya pada jantung itu terdapat 4 ruangan, ada atrium dexter, atrium sinister, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Dan terdapat juga auricula jantung yang merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di arterium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti di anterior atrium mengandung muskuli pectinati yang menyebabkan penampilan menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung seperti sulcus coronarius dan sulcus interventriculis anterior. Selanjutnya ada struktur core eksterna, yaitu pertama fungsinya itu untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari core. Yang kedua, tempat perlekatan kupis atau katup jantung, dan yang ketiga ada isolator impuls antara atrium dan ventricle. Yang kedua terdiri atas annulus fibrosum dan trigonum fibrosum dan pars membranacea septum interventriculare, intraarteriale dan atrioventriculare. Selanjutnya untuk annulus fibrosus ada 4 cincin yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare, orificerum aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama ada annulus anteroventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Selanjutnya ada annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Selanjutnya ada annulus valva aorta atau cincin aorta yang berada di sekitar valva aorta. Selanjutnya ada annulus valva tronchi-pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Selanjutnya ada trigonum fibrosum, yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus dan trigonum fibrosum itu terdiri dari dua, dari trigonum fibrosum dextrum dan sinistrum. Untuk yang dextrum sendiri itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus arterioventricular dextra, sedangkan yang sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus arterioventricular sinister. Selanjutnya masuk ke struktur core interna, kita mulai dari atrium dexter, yaitu bagian halusnya yaitu ada sinus venarum cavarum, bagian kasar ada musculi pectinati, yang ada juga auricula dextra. Pada bagian halus dan kasar dibesarkan oleh crista terminalis bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Dan fossa ovalis dan limbus fossa ovali itu berobliterasi foramen ovale yang berada di septum interventrilae. Untuk ostium ave dexter menghubungkan dengan atrium dexter.
dan ostium sinus coronaris menghubungkan dengan valvula TBC, dan ostium vena cava inferior menghubungkan valvula Eustachi. Berikut ada beberapa muara dari pada atrium dexter, yaitu vena cava inferior akan bermuara pada ostium vena cava superior. Terus kemudian ada vena cava inferior yang akan bermuara pada ostium vena cava inferior, dan ada sinus coronarius yang akan bermuara pada ostium sinus coronarius, serta ada vena cordis minimae yang akan bermuara pada foramina venarum minimarum. Selanjutnya ke bagian ventriculus dexter setelah dari atrium dexter. Untuk ventriculus dexter sendiri terdiri atas satu ruangan kasen atau sound dari tuberculae carnae, yaitu musculi papillaris chordae tendinae, dan terdapat trabecula septomagnesalis yang terdapat bundle of His, dan rigi biasanya juga menonjol di bagian dalam, dan terdapat ostium truncae pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister, itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum yaitu menghubungkan dengan sinistrum sinistrum, fossa ovalis dan valvula vomaris ovale, dan dimuarai oleh satu buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Dilanjutkan pada ventriculus sinister, yaitu pembentuk dari apex orbis, miokard lebih tebal dibandingkan yang lainnya, dan terdapat vestibulum aorta, dan ostium aorta itu akan menghubungkan langsung dengan aorta, dan terdapat musculi papillaris chordae tendinae. Yang selanjutnya untuk nomor 2 ada valvula cordis dan nomor 3 valvula cordis dan mekanismenya. Valvula cordis adalah katup jantung, adalah pintu satu-satunya arah. Mekanismenya mematikan darah mengalir ke arah yang benar dan tidak berbalik arah, atau regurgitasi. Jantung memiliki 4 katup utama yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada katup anteroventrikuler atau AV, yang katupnya terletak di serambi atau atrium dan bilik ventricle. Terdapat katup trikuspid yang berada di sisi kanan jantung memiliki 3 daun katup, dan katup mitral bikuspid yang berada di sisi kiri jantung memiliki 2 daun katup. Selanjutnya ada katup seminularis, yaitu katup ini terletak di jalur bilik menuju pembuluh darah besar. Terdapat 2 katup, yaitu katup pulmonal yang terletak di pangkal arteri pulmonalis yang menuju ke paru-paru, serta katup aorta terletak di pangkal aorta yang menuju ke seluruh tubuh. Untuk mekanisme valvula cordis sendiri, kerja jantung sangat bergantung pada perubahan tekanan di ruang-ruangan jantung. Katup tidak bergerak secara aktif oleh ototnya sendiri, melainkan terdorong terbuka atau tertutup oleh aliran darah. Yang pertama ada fase pengisian atau diastol. Saat jantung berelaksasi untuk mengisi darah, tekanan darah di serambi lebih tinggi daripada di bilik, yang menyebabkan katup AV mitral dan trikuspid itu akan terbuka dan membiarkan darah masuk ke dalam bilik. Selanjutnya, pada saat yang sama, katup semilunar akan menutup rapat agar darah yang sudah berada di pembuluh darah besar tidak kembali ke dalam bilik. Yang kedua ada fase pemompa atau sistol. Saat bilik jantung berkontraksi kuat untuk memompa darah, tekanan di dalam bilik akan meningkat drastis, dan tekanan ini akan mendorong katup AV menutup dengan keras, yang akan menghasilkan suara jantung 1. Yang ketiga, penutup katup AV didukung oleh chordae tendinae atau tali jantung yang mencegah daun katup terdorong kembali ke arah serambi. Selanjutnya ada secara bersamaan, tekanan tinggi tersebut memaksa jantung seminal terbuka sehingga darah melesat keluar menuju paru-paru dan ke seluruh tubuh. Setelah darah keluar, tekanan di bilik turun dan katup semilunar akan segera menutup, yang akan menghasilkan suara jantung kedua. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.